Hari ini kami kembali melanjutkan sidang perkara nomor 60 yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora terkait dengan pengujian pasal 40 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 2016 tentang pilkada. Di perbaikan kali ini kami masukkan tambahan dalil sesuai dengan yang disarankan oleh Majelis Hakim. Antara lain tentang perbandingan syarat calon perseorangan dengan syarat partai politik. Yang tadi kami tekankan bahwa ternyata syarat calon perseorangan lebih ringan dibandingkan syarat dari partai politik. Kalau calon perseorangan kan dia tidak bisa koalisi, tidak boleh gabungan. Tapi kalau parpol kan boleh gabungan. Nah, gimana letak beratnya? Kalau si perseorangan dia dengan menggunakan DPT. Sedangkan DPT itu kan nggak clear, ada orang yang udah meninggal, kadang-kadang masuk dan sebagainya, belum data bersih. Sedangkan partai politik itu dia memperoleh hasil suara real di TPS. Nah, sehingga ketika dia diperbolehkan menggunakan metode atau model koalisi, syaratnya menjadi lebih berat dibanding calon perseorangan. Bagaimana mungkin syarat yang lebih ringan kepada perseorangan diperbolehkan, syarat yang lebih berat kepada partai atau gabungan partai itu justru tidak diperbolehkan. Nah, terus kemudian yang kedua, kami juga tambahkan dalam perbaikan ini perbandingan dengan Pilpres. Parpol yang tidak dapat kursi DPR RI, seperti sekarang Partai Buruh, Partai Gelora belum dapat kursi DPR RI, maka di 2029 kami bisa ikut menjadi pengusung menggunakan suara. Nah, kemarin pun sudah dilakukan ya. Nah, tetapi kondisinya di pilkada beda. Parpol yang nggak dapat kursi DPRD nggak boleh ikut mengusung pasangan calon. Padahal untuk RI saja boleh, kekuasaan tertinggi pucuk pimpinan di pemerintahan negara kok boleh, di level daerah kok nggak boleh. Nah, di samping itu juga ada tambahan-tambahan perbaikan lain yang kami tekankan itu, yaitu juga terkait dengan satu, ada contoh perkara lain, yaitu dalam pengujian wewenang jaksa yang dulu pernah diatur di KUHP. Jaksa boleh mengajukan PK, dianulir oleh MK, nggak boleh dia mengajukan PK. Dibuat lagi dalam Undang-Undang Kejaksaan pasal yang sudah dibatalkan MK. Sekarang dibatalkan lagi. Di MK sudah 2 kali membatalkan satu norma yang substansinya sama. Maka dengan permohonan-permohonan sekarang juga sama. Dulu pernah diuji undang-undang pilkada di tahun 2005 sudah dibatalkan, 2007 sudah dibatalkan. Loh, kok sekarang muncul lagi pasal itu? Jadi mirip dengan contoh perbandingan itu yang kita kaitkan dengan prinsip RKUNES. Saya kira itu poin-poin pentingnya. Jadi petitum masih sama ya Pak? Petitum kita kasih alternatif. Jadi sesuai saran majelis kita berikan alternatif, karena sebetulnya kita persoalkan itu adalah frase di ujung itu, yang ketentuan itu hanya berlaku bagi parpol pemilik kursi DPRD, kira-kira itu kan, itu yang menjadi persoalan. Nah, oleh sebab itu di petitum kami coba merumuskan agar ketentuan pasal 40 itu menjadi lengkap. Di ayat 1 menyatakan parpol atau gabungan parpol boleh mengajukan mendaftarkan pasangan calon 20% kursi. Itu sudah dijelaskan 20%-nya jika nanti dia pecahan menggunakan hasilnya adalah angka pecahan, penjelasannya di ayat 2. Atau menggunakan 25% suara. Nah, nggak ada penjelasannya nih kalau dari pecahan bagaimana. Maka agar dia menjadi komprehensif, agar utuh, ketentuan tentang 25% apabila menghasilkan angka pecahan kami mohonkan sebagai petitum alternatif. Jadi bunyinya adalah, nanti bisa dilihat sendiri ya di dalam dalil itu, kami menambahkan di pasal 40 ayat 2 menjelaskan angka pecahan untuk 20% kursi, di ayat 3 menjelaskan angka pecahan jika menggunakan suara 25%. Besaran 20% suara. Saya kira itu cukup ya. Oke, thank you, Bro.